Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Kita atau kalian sudah memposisikan diri yaitu kelas 11. Yang tentunya kelas 11 di sini kalian ada perbedaan. Ya, perbedaan terkait dengan masalah mata pelajaran. Tentunya sebelum Bapak melanjutkan mata pelajaran yang akan kita sampaikan, apakah hari ini kalian sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat. Dan harapan kami, harapan Bapak, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tentunya hari ini semuanya kalian masuk semua dan diharapkan sehat selalu. Amin. Baik, anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila atau dengan kata lain yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada semester yang pertama ini, bab pertama akan kita bahas yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Itu yang akan kita bicarakan bab pertama. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai, yang pertama yaitu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara yang keempat, menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah bab yang akan kita bicarakan. Sekarang kita akan menyampaikan peta konsep terlebih dahulu sebelum Bapak menerangkan secara detailnya. Peta konsep bab pertama yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Peta konsep yang pertama adalah konsep hak dan kewajiban. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, yang pertama, kita kembali yang pertama, konsep hak dan kewajiban. Apa saja itu? Makna. Yang pertama, makna hak asasi manusia. Yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Bagaimana anak-anak? Apa bisa kalian mendengarkan dan apa bisa memahami? Baik, Bapak yakin kalian pasti bisa memahami. Sekarang kita akan berbicara tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Makna hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang mana diperolehnya, dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Kita ulangi, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan makna kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak asasi manusia yang dapat menjadi sumber munculnya sifat egois individu. Jadi, makna hak dan kewajiban sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi. Itu yang pertama, konsep dan hak dan kewajiban. Sekarang yang kedua, yaitu peta konsep. Apa peta konsep yang kedua? Yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar adalah merupakan nilai asli, bukan tiruan, yaitu nilai-nilai yang berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Nah, nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Apa hakikat kelima dari Pancasila tersebut? Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah nilai hakikatnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa hakikat yang sila kedua tersebut? Yaitu manusia. Manusia pada prinsipnya adalah saling tolong-menolong dengan yang satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Di mana persatuan Indonesia, yaitu merupakan sila yang ketiga, kita harus saling menjaga nama baik bangsa dan negara. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kata dasar atau nilai dasarnya adalah keadilan. Inilah bahasan diantaranya adalah tentang nilai dasar. Sekarang yang kedua, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental merupakan penjabaran nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut tentang nilai dasar tersebut. Artinya bahwa kebijakan, strategi, organisasi, rencana ini adalah perlu adanya aturan. Apabila segala sesuatu diatur dengan peraturan perundang-undangan, harapannya apa? Harapannya agar yang diatur dan yang mengatur saling. Maksudnya, segala sesuatu yang diatur di dalam negara itu harus ditaati dan dipatuhi oleh semua warga negara. Baik, bisa dipahami? Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Dan yang ketiga yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Nilai praksis terdapat pada wujud penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Contohnya nilai praksis. Bila mana kalian melakukan gotong royong di masyarakat, itu adalah merupakan nilai praksis. Saling tolong-menolong, kemudian toleransi terhadap agama lain, itu merupakan juga nilai praksis. Maka, kalau kita perhatikan yang telah tadi Bapak sebutkan tadi, itu adalah harus kita taati, harus kita patuhi. Dengan demikian malah
hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Kemudian, berikutnya adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, substansinya apa? Misalnya hak dan kewajiban asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27, pasal 28, pasal 28A sampai J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Demikian juga sebagaimana yang tertuang dalam ketetapan MPR nomor 17 Romawi MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Juga diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Dan juga diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Apa saja di sana? Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk membangun diri, dan hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. Maka apa yang tadi Bapak sebutkan itulah salah satu di antaranya adalah yang tertuang dalam peraturan perundang-undang, baik undang-undang dasar maupun perundang-undangan yang tadi telah disebutkan, yaitu baik itu ketetapan maupun undang-undang. Selanjutnya, bahasan yang ketiga yaitu berkaitan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia kita lihat yaitu faktor penyebab pelanggaran HAM. Yang kedua, jenis-jenis kasus pelanggaran HAM. Yang ketiga, kasus pelanggaran HAM di dunia internasional. Yang keempat, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dan kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitar kita. Baik, kita mulai. Faktor penyebab pelanggaran HAM. Apa saja faktor penyebabnya? Yang pertama, yaitu faktor internal. Apa saja faktor internal? Faktor internal itu artinya dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Meliputi diantaranya sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran terhadap HAM. Yang ketiga, tidak adanya sikap toleransi. Kemudian faktor eksternal. Kalau tadi faktor internal, sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari luar pelaku pelanggar HAM. Apa saja di antaranya? Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, itu adalah faktor penyebab, baik yang internal maupun yang eksternal. Nah, sekarang yang kedua apa? Yang kedua adalah jenis-jenis kasus pelanggaran HAM. Apa saja itu diantaranya? Pelanggaran HAM yang termasuk kategori di sini adalah menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
yaitu jenis-jenis pelanggaran HAM diantaranya adalah kejahatan genosida. Apa itu genosida? Genosida itu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara misalnya sebagai berikut. Menghilangkan nyawa anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik. Dan yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Itu yaitu pelanggaran terkait dengan kasus genosida. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Berupa tindakan apa saja? Misalnya, penghilangan nyawa, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan. Kemudian penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, maupun etnis. Itu adalah jenis-jenis kasus pelanggaran HAM. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah kejahatan genosida. Yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik, sekarang yang ketiga yaitu kasus pelanggaran HAM di dunia internasional. Kasus pelanggaran HAM di dunia internasional contohnya adalah misalnya 1. Bentuk penjajahan yang terjadi pada masa lalu yang dilakukan oleh negara-negara imperialis, misalnya Belanda, Jepang yang menjajah Indonesia. Yang kedua, pembantaian suku atau kaum minoritas, misalnya pembantaian suku Kurdi dan pembantaian warga Bosnia. Yang ketiga, pembantaian ras yang dilakukan oleh Nazi pada masa Hitler. Di mana itu? Yaitu di negara Jerman. Yang keempat, kejahatan perang yang dilakukan oleh suatu rezim atau elit politik yang berkuasa. Dan yang berikutnya adalah penindakan ras kulit hitam di Afrika saat berlakunya sistem apartheid. Itu adalah kasus pelanggaran HAM. Dan sekarang yang keempat adalah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, kasus pelanggaran HAM di Indonesia ada beberapa kejadian yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya apa? Kasus Tanjung Priok. Yang kedua, kasus Marsinah. Ketiga, kasus wartawan Bernas yang bernama Udin atau lengkapnya adalah Safrudin. Yang keempat, kasus penghilangan nyawa aktivis HAM, yaitu Munir. Kasus orang hilang, tragedi Trisakti, kasus HAM Timur Timur, pasca jajah pendapat. Dan yang berikutnya adalah kasus kekerasan antar warga di Maluku. Itu adalah kasus yang pelanggaran HAM di Indonesia. Sekarang, kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitar. Apa itu diantaranya? Nah, diantaranya adalah misalnya orang tua memaksakan keinginannya kepada anak dalam hal pemilikan sekolah, dalam hal anak akan sekolah dipaksakan oleh orang tua. Padahal anaknya tidak senang. Padahal anaknya tidak
ya rasanya itu kurang pas gitu. Terkait yang kedua adalah orang tua menyiksa, menganiaya, bahkan sampai menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Yang ketiga, anak melawan, menganiaya, bahkan menghilangkan nyawa saudaranya atau orang tuanya sendiri. Yang keempat, seorang majikan dan atau anggota keluarganya memperlakukan asisten rumah tangganya dengan sewenang-wenang. Nah, itu adalah kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, apakah itu merupakan pelanggaran? Tentunya merupakan pelanggaran. Nah, contoh pelanggaran HAM diantaranya ada yang pertama, guru membeda-bedakan perlakuan terhadap siswanya. Itu juga pelanggaran HAM. Guru memberikan sanksi atau hukuman fisik kepada siswanya. Siswa menghina siswa yang lain. Dan siswa menganiaya siswa yang lain. Yang berikutnya, tawuran antar pelajar. Itu adalah kasus pelanggaran HAM di sekolah. Kalau tadi di lingkungan rumah tangga, di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan sekarang kasus pelanggaran di masyarakat. Apa itu diantaranya? Pertikaian antar kelompok atau antar suku. Perbuatan main hakim sendiri terhadap pencuri yang tertangkap. Dan yang berikutnya adalah merusak fasilitas sarana umum. Nah, dengan demikian maka kasus-kasus tadi tentunya kita bisa mencermati, bisa memahami. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar kita tidak melaksanakan terkait dengan pelanggaran, baik pelanggaran hak asasi manusia maupun pelanggaran yang ada di lingkungan sekitar kita. Sekarang berikutnya, peta konsep yang keempat, yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan hak asasi manusia yang pertama, yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah diantaranya yaitu penegakan HAM melalui pencegahan preventif, yaitu dapat dilakukan dengan cara dibuatnya peraturan undang-undang HAM yang semakin lengkap, mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, termasuk juga ratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia. Yang kedua, dibuatnya lembaga-lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM, disertai dengan hak dan wewenang yang dijamin oleh negara. Dan yang ketiga, sosialisasi HAM kepada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga masyarakat kalau tahu tentang peraturan perundang dan sanksinya, tentunya tidak akan melaksanakan atau tidak akan melanggar hak asasi manusia. Berikutnya, upaya lain dalam rangka penegakan HAM, yaitu diantaranya adalah penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM. Yang kedua, penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Dalam hal ini, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan proses ini adalah Komnas HAM. Berikutnya adalah intervensi terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM. Apa intervensi? Intervensi itu artinya campur tangan. Yang berikutnya adalah penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM. Itu adalah upaya dalam rangka penegakan HAM. Nah, sekarang adalah tentang faktor penghambat upaya penegakan HAM. Apa faktor penghambatnya diantaranya? Faktor penghambatnya adalah masih lemahnya penegakan supremasi hukum, termasuk dalam penegakan hukum yang menyangkut persoalan HAM. Yang kedua, masih rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan masyarakat Indonesia. Yang berikutnya, masih rendahnya kesadaran politik pemerintah yang memberi dampak pada masalah kekuasaan atau wewenang.
Dan berikutnya, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban. Dan yang berikutnya adalah adanya stereotip sebagian masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa gerakan perjuangan pada HAM dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dalam upaya pemerintah dalam menegakkan yang tadi itu perlu kita ketahui, sehingga dengan harapan apa? Dengan harapan kita tidak melakukannya. Di sisi lain, sekarang menyangkut tentang membangun harmonisasi hak dan kewajiban manusia. Harmonisasi, apa itu harmonisasi? Harmonisasi itu adalah kalimat agar antara yang satu dengan yang lain, maksudnya antara warga satu dengan warga yang lain itu serasi, seimbang, hidup rukun, damai, harmonis antara hak dan kewajiban. Menurut Nikel, tanggung jawab individu terhadap upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam hal ini adalah bahwa sebagian besar masalah HAM tidak hanya melibatkan aspek pemerintah, tetapi juga kalangan swasta, ataupun kalangan di luar negara. Yang pertama itu. Yang kedua, HAM sejati bersandar pada pertimbangan-pertimbangan normatif agar umat manusia diperlakukan secara human dignity. Dan yang ketiga, setiap individu memiliki tanggung jawab atas dasar prinsip-prinsip demokrasi yang setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut mengawasinya. Dengan demikian, peran serta masyarakat dapat ditujukan dengan cara saling memberi kesempatan beribadah kepada orang lain, tidak main hakim sendiri, menghormati tetangga yang tidak ikut kerja bakti atau gotong royong, menghormati pendapat atau usulan orang lain, melaporkan tindakan pelanggaran HAM, memperlakukan pelaku kriminal sesuai prosedur. Itu diantaranya adalah peran serta kita sebagai masyarakat. Bagaimana peran pemerintah? Nah, pemeran pemerintah diantaranya memberikan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan adil, memberikan keleluasaan bergerak bagi lembaga badan hukum dan lembaga-lembaga lain, menetapkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM, menindak tegas pelaku pelanggaran HAM. Itu adalah upaya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, itu di masyarakat akan terjadi yaitu keharmonisan antara hak dan kewajiban. Baik, anak-anak, demikian tadi yaitu bahasan yang kita bicarakan tadi terkait dengan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tentunya kalian sudah memahami apa itu tadi konsep hak dan kewajiban. Kemudian substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan upaya penegakan hak asasi manusia. Maka harapan Bapak, semoga kalian bisa menguasai peta konsep sekaligus ureanya. Baik urean secara rinci maupun urean yang semuanya itu untuk menambah pengetahuan kita berkaitan dengan hak dan kewajiban. Tentunya kalian sudah paham harapan Bapak, dan juga apa yang telah Bapak sampaikan semoga bermanfaat dan semoga
kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut dan kita bertemu di lain waktu dan lain kesempatan. Dan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.